Nanti ulangannya ke pertemuan 3 insya Allah. Jadi selain materi hari ini, nanti ada materi perbandingan sama kolinier, sama kita review sebelum ulangan, gitu ya. Oke. Nah, vektor itu apa bedanya vektor dengan skalar? Besaran vektor dengan besaran skalar. Sepertinya di fisika sudah dibahas ya. Vektor ada arahnya. Vektor ada arahnya. Kalau skalar Nggak jelas arahnya. nggak jelas arahnya. Dia nggak jelas gitu ya. Kalau skalar itu ada nilainya tapi ada besarannya, ada nilainya tapi dia nggak ada arahnya gitu ya. Kalau besaran vektor, besaran yang punya nilai dan arah. Jadi dia tergantung dengan arah juga gitu. Nah, contohnya apa? Besaran skalar dengan besaran vektor. Besaran skalar contohnya apa? Di fisika banyak tuh. Massa. Massa, terus apa lagi? Kelajuan. Jarak. Skalar. Massa, kelajuan. Suhu. Kelajuan. Momentum. Iya, Bu. Ya, terus apa lagi? Gaya. Gaya ada arahnya enggak? Kalau kelajuan itu sama nggak sama percepatan? Beda sih. Kelajuan sama Beda, Ustaz. sama kecepatan beda nggak? Kalau kecepatan, kalau nggak salah komponen jaraknya itu pakai perpindahan. Kalau kelajuan pakai arah. Jadi kalau bentuknya L, ntar bentuknya kayak siklus siku. Kalau kecepatan pakai hipotenusnya yang sisi miringnya. Oke. Berarti kalau besaran ke skalar, kelajuan masuk nggak? Iya, kalau nggak salah, Bu. Skalar. Soalnya dia, salah ya? Skalar. Skalar pakai arah nggak? Kalau skalar itu tidak bergantung sama arah. Kalau kelajuan tadi masuknya ke vektor apa skalar? Kelajuan tuh, kalau menurut saya kelajuan masuk ke vektor. Jadi skalar tuh contohnya kecepatan, tadi apalagi massa gitu ya. Kalau vektor itu misalkan percepatan gitu ya, ada arahnya. Kelajuan gitu ya teman-teman. Oke, itu hanya sedikit review terkait jenis-jenis besaran vektor dengan besaran skalar. Jadi kalau vektor pasti ada dua ini nih. Ada nih besarannya, ada arahnya. Ya, jelek banget. Gitu teman-teman. Nah, secara geometris vektor digambarkan menjadi sebuah garis berarah. Itu teman-teman. Dengan merah kali ya. Sebentar, pennya saya ganti warna dulu. Nah, kalau bentuknya seperti ini nih teman-teman, vektor itu vektor dari titik A, ujungnya titik B, itu bisa ditulis menjadi vektor AB, atau bisa kamu tulis, kebetulan ini ditandainya dengan V. Bisa ditulis juga dengan vektor V. Gitu. Boleh vektor AB, boleh vektor V. Gitu. Nah, jadi makanya V sama dengan AB. Nah, dia memiliki dua komponen kalau pada dimensi 2, yaitu komponen X dan komponen Y. Jadi ada X dengan Y. Jadi vektor A, B, itu sama dengan vektor V. Nah, ini ada X, ada Y-nya. Nah, untuk X itu adalah berapa panjang, maksudnya berapa jarak dari A ke arah sini nih. Berapa langkahnya ke arah sini nih. Nah, gitu. Ntar kalau Y ke atasnya. Jadi X itu untuk arah yang kanan dengan kiri, kalau Y atas dengan bawah. Nah, untuk ini notasi vektornya ditulis seperti ini. Nanti komponennya itu bisa ditulis
menjadi sebuah kolom seperti ini nih, yang Bu Riani tulis X dan Y, bisa ditulis juga dalam bentuk komponen, dalam bentuk baris. Nah, jadi penulisannya ada macam-macam teman-teman. Untuk komponennya, ada yang bentuknya kolom, ini kolom, ada yang bentuknya baris. Ini bebas sebetulnya. Kadang ada yang pengennya nulis kolom, ada yang nulisnya baris. Tapi kalau saya kebetulan lebih senang dengan kolom gitu kan. Karena ada batasnya, kalau baris hanya dibedakan oleh oleh koma gitu. Gitu teman-teman. Kalau kolom atas bawah. Kalau baris itu cuma dipisahkan oleh koma. Nah, ada satu lagi adalah vektor basis, bisa ditulis dengan basis. Basis itu apa? Adalah notasi I dan J dan K. Jadi bisa juga ditulis X, I, ntar kita bahas, I, J gitu. Ntar kalau vektornya 3 ditambahin lagi gitu ya. Ini vektor basis. Ini cara penulisannya teman-teman. Ada yang ditanya? Nggak ada? Oke, next. Nah, ada yang disebut vektor 0. Vektor 0 itu adalah vektor yang awalannya dan ujungnya itu sama. Kalau ini kan yang Buriani gambar di bawah nih, itu ada awalan, ada akhirnya di titik A ya. Nah, kalau vektor 0, dia kayak gini doang teman-teman. Jadi kayak sebuah titik. Apa gini nih, hanya di sini aja. Misalnya nih A, udah. Gitu. Jadi titik sama ujungnya sama. Sehingga kalau titik dan ujungnya sama, maka panjangnya itu pasti 0. Besarannya itu 0. Ya, besarannya 0. Sehingga kadang nama vektornya vektor AA, vektor BB gitu ya. Angkanya sama gitu, hurufnya sama gitu. Itu teman-teman. Nah, selain vektor 0, ada disebut vektor posisi. Vektor posisi itu adalah posisi sebuah vektor pada sebuah titik gitu ya. Nah, itu posisinya ada di mana? Contoh vektor posisi A ini. Nah, vektor posisi A ini pangkalnya itu kan 0, ya enggak? 0. 0,0. Nah, ujungnya adalah titik A. Itu titik A. Sehingga vektor ini bisa dilambangkan oleh vektor OA, vektor posisi OA, atau vektor A. Gitu. Nah, untuk mendapatkan nilainya, biasanya dikurangi aja dari titik A, dikurangi titik 0. Gitu. Nanti dapat posisinya. Kalau belum kebayang, misalkan Bu Riani punya ini ya, titik A itu adalah misalkan 4,1. Terus titik B itu adalah 2,6. Nah, tentukan vektor posisi AB yang ditanya. Vektor posisi AB-nya gimana nih teman-teman? Nah, itu dengan ya mengurangi B dikurang A. Titik B dikurang A. Titik B itu 2,6. Oke, saya sering pakai kolom nih. 4,1. Berapa tuh? Berapa? 2 dikurang 4 berapa? 2,5, Bu. 2,5. Min 2,5. 5. Oke. Jadi vektor posisi AB itu adalah min 2,5. Paham sampai sini? Jadi di ujung vektor posisinya itu dia ada di berapakah dia gitu ya? Vektor posisinya adalah 2,5. Min 2,5. Bayang nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Ustazah, Yes? ini kayak matriks bukan? Ya, mirip tapi nggak selamanya mirip apa ya?
Ada kaitannya cara penulisannya dengan matriks, tapi hanya sebagian kecil ya. Oke. Bedanya dengan fisika, kalau fisika nanti dikaitkan dengan gaya, apalagi fisika vektornya kemarin dikaitkan sama apa? Kalau di matematika lebih kepada garis, bidang, dan ruang gitu. Oke, lanjut ya. Nah, untuk vektor ada disebut vektor satuan. Vektor satuan ini adalah jika suatu vektor panjangnya hanya satu satuan. Nah, rumusnya ini gak jelas ya rumusnya itu. Saya ulang ya, vektor satuan banyak yang ngasih itunya ngasih tandanya dalam bentuk I. Nah, itu adalah vektor dibagi panjangnya. Misalkan saya punya vektor, contoh ya. Contoh, saya punya jika vektor AB adalah berapa ya? Bentar. Min 3, min 4. Tentukan vektor satuan. Nah, ya teman-teman, untuk panjang vektor, saya lupa ngejelasin ya, panjang vektor itu adalah, kalau vektor A-nya itu adalah X, Y, dan Z, misalkan ya, maka panjang vektor itu, nanti gak beraturan ya, saya panjang vektornya di slide selanjutnya. Itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, ditanya nih, jika vektor AB adalah min 3,4, karena dia cuma 2, ini masih vektor R2 ya. Vektor R2 itu X dan Y. Nah, jika AB adalah min 3, min 4, tentukan vektor satuannya. Berarti vektor satuan AB adalah vektor AB per panjang vektor AB. Nah, karena kita perlu mencari panjang vektor AB, berarti kita cari dulu nih panjang vektor AB. Panjang vektor AB itu adalah akar, berarti akar dari min 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Berapa tuh? 9 ditambah 14. 16. 16. Berapa tuh? 25. 25. Akar 25. Akar 25. Akar 25 berapa? 5. 5. 5. Berarti ini adalah min 3, min 4 per 5. Nah, caranya gimana nih? Berarti satu-satu teman-teman. Min 3 per 5, min 4 per 5. Jadi satu-satu min 3 dengan per 5 atau min 4 dengan per 5 gitu. Atau kadang ada juga yang nulisnya kayak gini biar gampang. Nulisnya ada juga yang kayak gini, 1/5 dikali min 3 min 4. Jadi entah 1/5 kali min 3, 1/5 kali min 4. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup? Cukup, Jadi, Ustazah. Oke, jadi vektor satuan ini si vektor min 3, min 5, min 3/5, min 4/5, ini kalau dicari panjangnya, nanti panjangnya akan jadi satu satuan, gitu. Kan pengertiannya kalau vektornya panjangnya satu satuan, nah inilah vektornya. Kalau kita nanti kasih perhitungan ini nih, panjang vektor, nanti dia jadi satu satuan. Jadi hasilnya bukan, kalau ini kan 5 ya hasilnya. Panjang vektor AB itu kan 5. Nanti kalau ini kita kasih rumus panjang, nanti panjangnya akan jadi 1.
sesuai dengan pengertian vektor satuan. Gitu. Cukup. Nah, saya harusnya ngejelasin ini dulu ya, lewat, maaf. Nah, vektor dimensi 2 itu pada bidang, jadi kalau ada titik A, maaf ya teman-teman, tidak beraturan ngajarnya. Vektor A ini ada, misalkan ini punya X1, X2. Nah, vektor A itu kan berarti koordinatnya X1, Y1 ya. Nah, B itu adalah X2, Y2. Nah, tapi ini posisinya titik B dengan titik A aja. Nah, dari vektor A ke vektor B, berapa posisi dia? Biasanya untuk nyari posisinya, vektor AB yang tadi kita lakukan, berarti titik B dikurang titik A. Titik B itu adalah X2, Y2, titik A itu X1, Y1. Nah, dapatlah vektor posisinya X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Jadi jaraknya A ke kanan itu adalah X2, X2, X2 dikurang min X1. Ini nih. Terus dari titik sini ke atas, itu adalah Y2 dikurang Y1. Gitu. Kebayang nggak teman-teman? Kebayang nggak? Atau masih ngawang-ngawang? Ustazah, Yes. itu kan vektor B dikurang vektor A ya. Hmm. Bisa dibalik nggak? Jadi vektor A kurang vektor B atau sama aja? Kalau dibalik, kalau dibalik itu jadi beda arah. Itu kalau dibalik jadinya nanti jadi negatif ya kalau nggak salah. Bisa Briani kasih posisinya deh. Misalkan titik A itu kita coba ya, kita cari jika titik A itu adalah, ini contoh, titik A itu adalah misalkan 5,2, titik B itu adalah, mau berapa angkanya? 74. 74 misalkan ya. Nah, tentukan vektor posisi AB. Nah, vektor posisi AB itu berapa? Nah, kita coba B kurang A dulu. Kita coba dulu B kurang A. Nah, B-nya itu 74. Kalau A-nya itu 52. Berapa tuh jadinya? 7 dikurang 5 berapa? 7 kurang 5 2. berapa? 2. 4 kurang 2. 2. 22. Nah, sekarang tadi pertanyaannya siapa teh? Saya Ustazah. Horazan. Nah, kalau kita coba A dikurang B, titik A dikurang B, berapa titik A itu 52, dikurang 74, berapa tuh Razan? Minus ya? Minus Minus 2, 2. minus 2. Nah, kalau vektornya kan misalkan ini 52 nih. Kalau vektornya ke atas, itu pasti positif. Itu teman-teman. Vektornya arahnya ke atas, apalagi atasnya atas kanan, ke arah atas tapi arahnya ke kanan, itu pasti positif. Kalau dia hasilnya negatif begini, nggak mungkin vektornya bentuk seperti ini. Kemungkinan vektornya adalah bentuk gimana coba? Karena dia min 2 itu X, berarti X-nya minus 2 itu kan kiri, ya enggak? Iya. Nah, berarti kan dia ke kiri, terus kalau min 2 yang Y adalah minus, berarti dia ke bawah. Berarti vektornya kemungkinan begini. Ini A, ini B. Arahnya ke bawah. Makanya kenapa pengurangannya dari B dikurang A, biar arahnya sesuai. Paham? Paham Ustazah. Ya, jadi ini tidak boleh saya silang tuh.
Gitu. Jadi hati-hati teman-teman karena vektor itu ada kaitannya sama arah. Jadi tanda negatif itu menunjukkan arah. Gitu. Berarti tinggal dibalik ya, Bu? Dibalik misalnya Kalau vektor misalkan- AB. Iya, kenapa Farhan? Kalau misalkan AC juga misalkan jadi C min A gitu kan. Yes, betul. PQ berarti Q kurang P gitu. KL berarti L dikurang K gitu ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, panjang vektor R2 berarti X1 kuadrat ditambah Y kuadrat. Tapi kalau dia gabungan begini nih, bisa nih. Dari X2 min kurang X1 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Jadi panjang itu pakai akar, ya. Akar dari vektor posisinya. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita coba hitung panjangnya nih, soalnya ini ya. Berapa sih panjang AB-nya? Panjang itu tandanya begini nih, kayak tanda mutlak. Cuman di dalamnya vektor. Sehingga dia hasilnya selalu positif. Jadi nggak ada panjang itu hasilnya minus ya. Teman-teman, panjang itu hasilnya panjang minus 2 nggak ada. Tapi kalau vektor posisi minus 2, min 2 itu ada. Tapi kalau panjang vektor negatif nggak ada. Gitu ya. Kita lanjutin ini nih, soal ini. Kalau udah dapat vektor posisi AB-nya adalah 2,2, berarti panjangnya berapa? Berarti 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berapa tuh? 4 ditambah 4 sama dengan Akar 8. akar 8 bisa sederhanain? 2 akar 2. 2 akar 2. 2 akar 2 itu positif ya teman-teman. Itu. Ke sini paham. Bisa juga ngerjainnya dari si titik ini. Tapi ntar hasilnya akan sama. Buriani ceritanya nggak nyari vektor posisinya, langsung nyari panjangnya ya. Misalkan saya langsung nyari panjangnya, berarti 7 dikurang 4. Kita pakai rumus yang ini nih. 7 dikurang 4 kuadrat ditambah berapa? Oh, 7 kurang 4 sih, 7 kurang 5. Nggak ada yang ini nih, ngingetin nih. Nah, jadi ini kita pakai cara yang terakhir. Kalau ini cara yang kedua, kalau sudah diketahui vektor posisinya. Kalau yang cara terakhir itu kalau kita ambil langsung dari titiknya. Misalkan 7, kan ini titik B-nya itu 7, yang X dikurang 5. Terus yang Y-nya adalah 4 dikurang 2. 4 dikurang 2. Dah. Oke, ini tersama jadinya 2 kuadrat ya. 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Oke. Berarti boleh pakai cara yang itu sama yang ini, Bu saya. Boleh. Jadi kalau kelebihan cara yang kedua ini, kamu nggak perlu cari vektor posisinya. Kalau soalnya titik A adalah 5,2, titik B adalah 7,4. Berapakah panjangnya? Kamu langsung bisa pakai cara yang ketiga ini nih. Oke. Gitu. Paham teman-teman? Nah, Oke. Ustazah, Nah, yes, apa? itu yang C itu tuh artinya tuh panjang dua-duanya hasilnya gitu. Bukan panjang dua-duanya. Jadi dia nyari sebetulnya C itu adalah vektor AB gitu. Itu vektor AB. Jadi dia langsung langsung nyari panjangnya dengan mengurangi dulu X dan Y-nya. Coba deh ntar saya kasih contoh lagi ya. Itu kalau yang A. Apa? Enggak, kalau yang A sama B itu satu-satu berarti. Kalau yang A itu cuma panjang yang A doang.
Panjangnya A doang. Ah, Nanti coba saya kasih berarti contoh kalau lain ya. dimasukin ke yang atas itu yang Kalau kasih ke apa? oke. Gimana? Itu yang di soal yang dicontoh Ustazah. Heeh. Itu kalau misalnya yang A itu pakai yang 5/2 itu. Bentar, 5/2. Iya. Oh, oke. Ya. Oke. Coba ntar saya coba ini ya. Ntar saya tambahin dulu itunya. Bentar. Kita tambahin ininya dulu ya. Bentar. Biar nggak berantakan. Nah. Kita tambahin dulu. Bentar ya teman-teman. Misalkan saya kasih contoh lain deh. Misalkan apa ya? Jika titik P adalah 4,3 dan titik Q adalah misalkan min 2,1, tentukan panjang PQ. Nah, teman-teman, tadi kalau yang tadi nih yang kita kerjakan bareng yang tadi awal, itu kita nyari dulu vektor posisi PQ ya. Nah, kita bisa langsung nyari panjang PQ, karena yang dicari adalah panjangnya si PQ, dengan cara langsung aja nih, akar dari, mulainya tetap dari Q dulu ya, min 2, QX-nya itu kan min 2, nah P itu 4, berarti min 2, min 4, dikuadratkan, ditambah 1, dikurang 3 kuadrat. Sampai sini paham? Kita pakai rumus yang tadi C itu loh. Yang tadi C itu akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Ini yang tadi pakai rumus ini. Gitu. Paham sampai sini? Paham. Oke. Paham, Ustazah. Nah, min 2 dikurang min 4 berapa? Min 6. Min 6 dikuadratkan 36. 36. 6. Ini jadi berapa? Minus Min 2. minus 2. Berarti ini 36 ditambah berapa teh? 4 ya. Jadi berapa? Akar 40. Akar 40. Akar 40 bisa disederhanakan? 2 akar 10 kan? 2 akar 10. Akar 10 bisa disederhanakan lagi? Nggak ya? Akar Enggak, 10 bisa disederhanain lagi nggak? enggak bisa. Nggak bisa, yakin. Ya. 10 akar 1/10. Iya. Oke, cukup. Berarti panjangnya 2 akar 10. Sampai sini ngerti, Bari? Berarti yang rumus A sama B-nya nggak usah, Ustazah? Itu kalau misalkan rumus A dengan B itu bisa dipakai kalau begini nih, misalkan teman-teman. Contoh soal lain ya. Misalkan adalah vektor A adalah 5,3. Misalkan, tentukan panjang vektor A. Tentukan panjang vektor A. Nah, berapa tuh? Langsung berarti vektor A adalah akar dari berapa tadi? 5 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sabraha ya? Berapa tuh? 34. 25 tambah 9. Berapa 34? 34 bisa disederhanain, guys? Bisa nggak? Akan. Kata Pak Ari bisa tuh.
Akar 34 bisa disederhanakan nggak? Enggak. Nggak yakin. Dibagi 4 bisa? Enggak. Nggak. Maksudnya koma. Oke, kalau nggak bisa, udah sampai situ. Paham? Sampai sini paham? Panjang vektor. Paham Ustazah, makasih. Ya, panjang vektor itu selalu positif ya. Ini juga tandanya nilai mutlak nih. Kemarin nilai mutlak tuh hasilnya selalu positif. Oke. Nah, apa bedanya vektor dimensi 2 dengan dimensi 3? Kalau dimensi 3 itu ada X, Y, dengan Z. Ada X, Y, dan Z. Nah, kalau vektor basisnya jadi IJK. IJK. Cuman teman-teman kalau di vektor di matematika, X-nya itu ke arah sini nih. Bukan seperti Kartesius, X-nya yang ke kanan itu. Itu. X-nya di sini, Y-nya di sini, Z-nya di atas, ke atas. X-nya nih. X-nya ini nih. Ya, ini X-nya. Ini Y-nya, ini Z-nya. Gitu. Nah, vektornya ada di mana? Cara gambar vektornya itu kalau kita gambar dalam bentuk bangun ruang, dia itu diagonal ruangnya. Kalian udah pernah dapat materi diagonal ruang SMP? Sudah. Sudah. Jadi caranya itu adalah ini nih. Pertama kita gabungkan dulu I dengan J, terus kemudian dari sini dengan K, dengan K, dengan Z-nya dapatlah diagonal ruang. Ini vektornya nih. Vektornya jadi garis juga, tapi diagonal ruang. Ini vektornya. Kadang penulisannya dia bisa pakai basis. Nah, basis itu adalah notasi I, J, dan K. Sehingga penulisannya adalah XI tambah YJ tambah ZK. Kalau Briani punya misalkan vektor A itu adalah pokoknya berapa angka berapa? 2, 3, 3, berapa lagi? 4. 4. Oke deh, 2, 3, 4. Nah, penulisan pakai vektor basis, penulisannya adalah 2i, nah dia ditambah 3j ditambah 4k. Gitu. Beberapa soal ada penulisannya kayak gini, teman-teman. Gitu. Nanti kita bahas di soalnya. Bisa nggak ditulis dalam bentuk baris kayak tadi di vektor R2? Bisa. Bisa ditulis kayak gini juga, dibatasi oleh koma. Nah, tuh. Paham? Paham ya? Oke, paham gak nih? Paham. Oke. Nah, panjangnya kayak tadi juga. Kalau sudah diketahui vektornya X, Y, dan Z, misalkan X, Y, dengan Z, nah, si panjang vektornya itu bisa langsung gini. Kayak tadi itu ya, X kuadrat, tambah Y kuadrat, tambah Z kuadrat. Nah, tapi kalau dia perlu pengurangan dulu dari dua titik, maka berlaku rumus yang kayak tadi. Oh, ini harusnya tambah, guys. Maaf, ini tambah ya. Nah, ini tambah. Oke. Jadi tambah Z. Nah, ini semuanya ditambah. Tuh. Paham? Sama kayak tadi. Kita kasih contoh ya. Nah, ini cari soal dulu. Soal vektor R3. Misalkan ada titik kan pen tabletnya buku saya. Maaf. Oke, misalkan ada sebuah contoh ya.
Contoh ada titik A. Titik A itu adalah 1,3,5. Titik B itu adalah 3,-2,4. Terus kemudian titik C, cara baca ini 64,-3. Tentukan pertama A, vektor AB. Kedua, jangan AB terus ya, bosan. Maaf, saya ganti dulu. Maunya vektor apa? AB, AC, BC, BA. BA. BA nggak asik banget sih BA. Oke, kita cari vektor apa nih? Vektor apa? BC aja ya, BC. BC. Nah, vektor posisi BC dengan B iseng aja nih Briani, panjang vektor posisi AC. Nah, vektor posisi BC, vektor posisi BC kayak tadi teman-teman, berarti C kurang, woi, A. B. B. Kurang B. Jadi A apa B? Kurang B. C dikurang B. B. Bu. B. Kan Ya, BC. BC. Nah, BC berarti C dikurang B. Berarti C-nya itu adalah 6, 4, min 3. Sorry. Pencet. Min 3. Terus, B-nya berapa? 3, min 2, 4. Berapa tuh hasilnya? Berapa hasil vektor posisinya? 36 sama min 7, Bu. 36 min 7. 3, dulu. 36 min 7. Bener nggak? 36 min 7. 6 dikurang 3 berapa? 3. 3. Terus 4 dikurangin min 6. 4 dikurangin min 6. 4 dikurangin Kurang min min 2. berapa? 6. Min 6. Min 3 6. dikurang 4. 6. Min 7. 7. Min 7. Kenapa ya? Sebentar, pencet. Sebentar. Nah. Nah, gitu. Ini mepet-mepet, maaf ya. Nah, vektor posisinya 3, 6, min 7. Nah, sekarang kita cari panjang vektor AC. Kita pakai cara yang ini aja ya. Langsung dikurangin. Berarti AC, C-nya dulu ya. 6 dikurang 1. 6 kurang 1 kuadrat. Ditambah 4 dikurang 3. Ditambah berapa? Min 3 kurang min 5. Dah. Berapa tuh? 6 kurang 1 berapa? 5. 1 kuadrat. Terus min 8. Berapa? Udah berapa? 25 tambah 1 tambah 64. 64. berapa tuh? Akar dari 90. 90 aja. Iya. Oke, 90 aja bisa disederhanakan jadi 3 akar 3 10. 10. oke, kita suka banget sama akar 10 ya, Briani. 3 akar 10. Oke, sampai sini paham? Paham. 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 Oke, guys. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh.
Kenapa? Itu yang ini. Itu kan yang BC pakainya yang cuman vektor C dikurang vektor B, Bu. Itu yang mulai pakai akar itu kalau ujung ke ujung bukan ya, Bu? Kalau di tengah kayak C ke B itu belum dipakai yang akar gitu ya, Bu? Kalau pakai akar ini untuk nyari panjang, Arya. Lupa beri kasih ininya. Untuk nyari Kalau CB panjang, nyari apanya itu, Bu? itu vektor posisinya. Untuk tahu posisinya si AB, BC ada di mana. Gitu. Tuh. Siap, Bu, siap, Bu. Nah. Jadi nanti kita sambil gambar deh. Kita coba gambar ya. Ini masih bahas panjang vektor. Habis ini panjang vektor ada yang mau ditanya? Gak ada? Gak ada nih. Ini. Gak ada. Ustazah, Yes. itu bisa kalau misalnya vektor ABC gitu di soalnya itu bisa kayak begitu. Kayak gitu gimana? Jadi ditanyanya tuh vektor ABC. Oh. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Jadi biasanya AB. Karena vektor walaupun dia R3 tetap dia ruas garis. Nih kayak gini nih gambarnya. Nah ini nih. Nah ini nih yang Briani lingkarin. Ujungnya jadi tetap ruas garis. Jadi kayak diagonal ruang gitu kalau di kubus atau balok. Jadi vektor akhirnya itu ada di diagonal ruang. Vektor tuh pasti 2 titik, Ustazah. Iya. Cuman kalau untuk R3 ukurannya itu ada ada X, Y, Z. Nanti kita gambar ya. Kenapa bisa X, Y, Z? Oke. Kita bahas dulu tentang gambarnya ya. Tadi kalian kayaknya masih belum kebayang ya. Belum kebayang ya, guys. Masih belum kebayang nggak? Gambarnya belum, Ustaz. Belum, oke. Kita coba ke gambar dulu deh. Ini saya sudah siapin ininya. Kan di akhir. Bentar. Oke, sebelum ke gambar, ini ada kesamaan vektor. Jadi ada dua vektor, bisa dikatakan sama jika punya besar dan arahnya sama. Contoh misalkan, atau kebalikannya vektor berlawanan. Vektor berlawanan itu cuma beda di arahnya. Arahnya berlawanan, tapi besarnya tetap sama. Contoh, Briani punya, ya gambarnya ada di laptop ya, kemudian komputer sekolah. Misalkan saya punya vektor kayak gini nih. Anggap aja lurus ya, vektor A. Ini vektor B. Nah, ini vektor C. Anggap aja lurus gitu ya. Jelek banget. Maaf, teman. Aduh. Kalau pakai pen kita bisa pakai ini ya. Atau sebentar. Nah, ini vektor A, B, C, dan D. Anggap ini garisnya sama ya, maksudnya panjangnya ya, sama arahnya. Nah, A dan B ini bisa disebut vektor yang sama. Jadi vektor A bisa
bisa sama dengan vektor B. Bahkan panjangnya vektor A itu bisa itu sama dengan panjang vektor B. Nah, untuk vektor A itu berlawanan sama vektor B. Nah, makanya tanda negatif itu menunjukkan arah berlawanan. Tapi walaupun dia berlawanan, panjangnya sama. Kok B sih? Maksud Briani D. Sorry. Tuh, salah. Salah. Maksudnya D, dodol. Tuh. Jadi kalau A sama D ini, anggap ini panjangnya sama ya teman-teman. Nah, vektor A sama D itu berlawanan arah. Jadi kan nulisnya kita pakai negatif D. Nah, tapi panjangnya atau besarnya, besar itu sama dengan panjang ya teman-teman. Panjang. Besar itu sama dengan kata panjang. Nah, tapi panjangnya walaupun arahnya berlawanan, panjangnya tetap sama. Kalau C mah udah pasti arahnya beda, besarnya beda. Gitu ya. Paham sampai sini? Salah itu yang A sama D kenapa ditulis A sama dengan? Gimana? Itu kan itu berlawanan kan? Mm-mm. Yang A sama D, tapi kenapa ditulis A sama dengan? Oh, ditulis sama dengan gimana? Di atas apa yang di Yang bawah, yang bawah. Yang Kan panjang. kalau yang atas itu berlawanan pakai minus kan D-nya, biar nandain berlawanan. Kalau yang bawah kenapa sama? Nah, kita coba kasih contoh ya. Ini buat yang sama, ini buat yang berlawanan. Ntar. Kita kasih bentar. Nah, misalkan Briani punya saya gambar vektor dulu ya. Bentar. Nah, anggap ini ya teman-teman, apa namanya, vektor A itu adalah 1, 2, 3, 3,3, anggap 3,3. Vektor D min 3, min 3. Nah, jadi kayak gini nih, balik. Ini anggap vektor D. Kenapa kita bilang dia negatif? Karena gini, vektor A itu kan, apa sih? Aduh, ini tulis gini ya. Vektor A itu adalah 3,3. Nah, kenapa dia berlawanan? Nah, ini tuh, berlawanannya itu untuk menentukan arah. Nah, kenapa dia tetap di panjangnya sama? Coba kita buat panjang vektor A itu berapa? Berarti 3 kuadrat tambah 3 kuadrat ya. Berapa tuh? Akar 9 ditambah akar 9, berarti 18, akar 18 ya. Akar 18 tuh berapa emang? 3 akar 2. 3 akar 2. Coba vektor B. Vektor B sama. Min 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Sama kan? Akar 18. Dengan 3 akar 2. Oh, yang bawah tuh panjang. Iya. Ini panjang. Ingat panjang itu tandanya kayak tanda mutlak. Gitu.
Makanya hasilnya positif selalu panjang itu atau besar. Ada yang bilang sebutannya besaran, ada yang bilang sebutannya panjang, gitu. Jadi kalau berlawanan, cuman bedanya di arahnya doang, gitu ya. Tapi kalau panjangnya tetap sama, besarnya tetap sama. Besar itu sama dengan panjang. Paham ya? Nanti soalnya soal di Kuiper ada yang itu tuh berlawanan sama. Saja. Yes? Jadi yang berlawanan tuh satunya minus misalkan gitu, yang satunya positif. Iya. Oke. Tapi panjangnya tetap sama, Ndra. Oh iya iya. Nah, sekarang kita bahas gambar vektor. Gambar vektor itu berkaitan salah satunya dengan penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor itu bisa dengan 3 cara. Pertama dengan cara yang A dan B ini adalah dengan menggunakan gambar. Ini gambar. Yang ini perhitungan seperti biasa. Ya tadi kalian sebetulnya udah mulai menghitung penjumlahan dan pengurangan tadi ya. Nah, kita langsung ke gambarnya aja. Misalkan beriannya punya vektor P berapa ya? Vektor P, kita ke R2 dulu ya teman-teman, gambar yang R2, R3-nya nanti abis ini. Misalkan 2,3 I berapa min 3,1. Nah, tentukan vektor P plus I. Vektor P plus Q. Nah, 2,3 vektor P itu adalah posisi X-nya 2, posisi Y-nya adalah 3. Ya, kita gambar P dulu. Nah, kita anggap aja dulu mulainya dari sini ya. Apa sih saya kepencet mulu? Oke, anggap mulainya dari sini nih. Mulainya dari sini. Nah, dua ini, teman-teman, P2 itu kan positif. Kalau positif, X itu ke kanan apa ke kiri? Kanan. Kanan. Ya enggak? Ke kanan kan, 1. Ini kita mulainya dari titik ini ya, anggap ini 0. Ini 1, ini 2. Terus, kalau 3, Y-nya 3, itu ke atas apa ke bawah? Ke atas. Atas. Berarti dari titik ini nih, tadi kan geser ke kanan 2. 1, 2, terus naik ke atas. 1, 2, 3. Nah, ini P ada di sini nih. P ada di sini. Ini vektor P. Nah, untuk cara segitiga, kamu lanjutkan dari titik sini. Segitiga tuh melanjutin. Melanjutin teman-teman ya. Lanjutin dari si ujung panah. Nah, negatif 3 itu Q-nya ke kanan apa ke kiri? Kiri. Kiri. Ke kiri. Oh, ini ngepas banget ya saya. Ke kiri 3 langkah nih. 1, 2, 3. Nah, 1 itu ke atas apa ke bawah? Atas. Atas. Berarti di sini nih, Ki. Kenapa sih itu ya? Itu pennya. Ya, maaf. Karena pakai sebentar. Jadi gambarnya lanjutin. Ya, maaf ya kalau gambarnya kurang bagus, enakan di papan tulis.
Nah, ini gini. Oh, nah. Nah, ini Ki. Nah, jelek ya, Dewa? Nah, ini Ki. Nah, P plus Q-nya ada di mana? Dari ujung titik 0 ini, dari awal kita gambar, kita tarik garis ke ujungnya panah si Ki. Nah, inilah P plus Q. Nah, ini dia si jali-jali. Oke. P plus Q. Nah, ini dia teman-teman. Nah, itu. Nah, berapa P plus Q itu berapa besarannya? Kamu tinggal tarik aja dari titik ini ke sini, berarti minus 1 naik ke atas. 1, 2, 3, 4. Berarti P plus Q itu adalah minus. Apa sih pilihan itu? Jadi P plus Q itu adalah nilainya minus 1, 1, 2, 3, 4. 4. P plus Q itu nilainya adalah minus 1,4. Dapat tahu minus 1,4 dari sini nih teman-teman, dari titik 0 kan panahnya ke arah kiri ya, berarti kita ambil segitiga yang ini nih. Nah, ambil segitiga yang ini, berarti ambil 1 ke kiri, minus 1, terus ke atas 1, 2, 3, 4. Ini paham? Ustazah, Yes. emang kalau TK ditambah nggak bisa caranya, makanya ditambah Bisa, aja gitu. bisa, bisa, ditambah aja bisa. Cuman kenapa harus tahu cara gambarnya biar kebayang cara menggambar grafik, cara menggambar vektor tuh kayak mana. Pakai cara hitungan juga boleh, tapi nanti saya minta kalian gambar. Tetap pengen tahu bisa gambar apa enggak. Terus pakai cara apa? Hitung biasa boleh. Ini 23 tambah 3, 1. Jadi jawabannya minus 1,4. Sama kan? Nah, ini sama ini, sama cara ngitung. Ini cara segitiga namanya. Pakai aturan segitiga. Ini aturan segitiga. Bagaimana dengan aturan yang sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Pekan depan pertemuan keduanya saya minta kalian gambar loh. Kalau masih belum ngerti, Ustazah, saya mau nanya. boleh. Yang Q itu min 3 ke kiri kan, bukan ke Iya. atas ya? Tapi kan satunya ke atas. Min 3-nya ke kiri. Jadi ngitungnya dari sini nih. Ini min 3 ke kiri. 1, 2, 3. Terus naik ke atas. Oh, ngitung dari situ. Iya. Saya pikir ngitungnya dari 0 juga. Enggak. Kalau dari 0 pakai cara jajar genjang. Nah, kita coba pakai jajar genjang ya. Oke, kita pakai jajar genjang. Kalau ini pakai titik 0 lagi. Jajar genjang. Nah, ini kalau kita anggap ini adalah 0. Nah, tetap P itu yang tadi. 1, 2, 3. Berarti di sini ya. Berarti di sini P-nya. Ini P. Nah, kalau pakai jajar genjang, mulai lagi dari 0 bedanya. Berarti ke kiri. 1, 2, 3. Terus minus 1 di sini. Nah, berarti Q itu ke sini. Nah,
Ini Q. Nah, di mana vektor P plus Q-nya? Kita buat garis bayangannya. Nah, kita buat garis bayangannya. Ini sejajar sama yang Q. Nah, ini di sini sejajar sama yang P. Nah, disinilah vektornya. Vektor P plus Q. Nah, ini P plus Q. Gitu. Nah, ngitung 1,4 dari sini nih. Dari 0 ke sini min 1, 1, 2, 3, 4. Ini pakai jajar genjang. Jadi bikin garis hayalnya dulu nih sejajar sama yang di sini sejajar sama vektor P, yang ini sejajar sama vektor nya. Gitu kalau pakai jajar genjang mah. Kalau saya lebih suka pakai segitiga, jadi tinggal nyambung gitu. Gitu. Kalau pengurangan gimana pengurangan? Ya tinggal gambarnya dikurang. Gambarnya dikurang. Kita buat ya pengurangannya ya. Gimana P min Q? Mau pakai apa tuh? Mau pakai kita P min Q. Kok jadi itu sebentar. Jam berapa sih teman-teman? Oh, udah jam 9. Oke, P min Q. Saya ini ya gambar yang segitiganya dulu. P-nya 2,3, 2, 1, 2, 3, berarti di sini. Ini P. Nah, minus Q berarti ini ditambahin minus lagi. Berarti min ketemu min jadi plus. Jadi 3 ke kanan. 1 jadi turun. Jadi negatif. Gitu. Jadi arahnya kebalikannya, si Q-nya. Nah, disinilah vektornya nih. Nah, ini Q, min Q. Berarti P min Q itu yang ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 5,2 berarti. 5,2. 5 tuh hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5 naik ke atas. Kalau perhitungan gimana? P min Q, kayak kamu tadi ngitung apa? Vektor posisi. 2, 3, ini nggak ada suaranya, saya anggap ngerti ya. Min 3, 1, ada sama dengan 5,2. Oke. Gitu. Ini aturan segitiga. Kalau jajar genjang mulainya dari 0-nya. Kalau jajar genjang kita gambar aja ya teman-teman. Misalkan ini 0. Berarti sama ke sini. Oke. Min Q. Berarti min Q. Min Q. Berarti di sini. 3,1 ini Q-nya. Oh, salah. Balik. 3,1 ke bawah. Minus 1. Teman-teman kalau nggak ngerti bilang. Aduh, pada diem aja nih nggak biasanya. Mantuk ya? Apa Ustazah? Yes. Itu kan P min Q kan. Cuman kok P min Q-nya lebih panjang daripada P-nya, itu cuman gambaran doang kan? Yang miliki lebih panjang dari apa? Yang P-nya. Kayaknya lebih panjang dari apa? Itu kan P min Q nih yang bawahnya. Enggak, itu lebih panjang dari yang P-nya, itu cuman gambar doang atau gimana? Ya emang lebih panjang dong, Mas. Cuman kan minus. Kan ini ada tanda minusnya. Wah, saya nggak fokus. Maaf Ustazah. Apa-apa.
Nah, ini bayangannya di sini kalau jajar genjang. Nah, maaf. Nanti pekan depan Bu Riani ulang lagi. Nah, ini Pemenki. Ya. Oke. Ya, teman-teman kayaknya sudah itu ya. Sudah apa? Sudah mau waktunya habis. Untuk perkalian saya tunda dulu. Nah, sampai penjumlahan nama pengulangan masih ada satu lagi sebetulnya perkalian. Perkalian itu tinggal mengalihkan saja sebetulnya. Nah, teman-teman, pekan depan saya akan ulangi lagi terkait ini. Khawatir belum pada ngerti. Pekan depan 2 pekan lagi ya. 2 pekan lagi. Nah, cuman silahkan saya ngasih soal di Kuiper, pilihan ganda, silahkan dikerjakan. Usahakan dikerjakan sampai nilainya minimal 90. Jadi kalau belum nyampe 90, silahkan dicoba lagi. Boleh dicoba berkali-kali. Maksimal hari ini diselesaikan. Kalau lewat besok sudah tidak bisa diakses ya. Gitu. Ada yang mau ditanya? Ibu, saya tanya Ibu. Itu kan apa gambar yang tadi yang gambar jajar genjang itu kan ada itunya tuh apa bayang-bayangnya. Itu ada hitungannya atau kira-kira doang gambar bayang-bayangnya? Hitungannya tuh sama sama apa sih? Misalkan nih bayang-bayangnya Ki nih di sini nih. Yang ini aja deh lebih jelas. Ini bayang-bayangan Ki. Berarti dari si ujungnya P, berarti dia min 3,1 ke sini. Nah. Oke. Nah, ini 2. Kalau ini bayang-bayangannya P berarti kan 2,3. Berarti dari sini 2,3. Jadi sama sih. Cuman bedanya beda waktu tempat aja. Gitu. Bu, nanya, Bu. Ya, apa Farhan? Buat soal di Kuiper yang nomor 4, Bu. Itu maksudnya kan vektor KL adalah titik-titik. Itu min 3 LM, 2/3 LM itu maksudnya apa, Bu? Berarti kamu bandingin sama LM. Bandingin sama LM. Bandingin sama LM, angkanya berapa? Sebentar, saya coba kasih contoh ya. Kan di Kuiper nanti ada soalnya gini. Tadi apa? Soalnya apa? Farhan? Yang ini diketahui. Diketahui kan K berapa gitu ya. K berapa, L berapa gitu kan, M berapa gitu ya. Nah, nanti dicari dulu vektor posisi KL sama LM. Cari dulu vektor posisinya. KL itu berapa vektornya? Nah, LM itu berapa vektornya, vektor posisinya. Nanti kalau sudah dapat, misalkan nih, KL itu adalah 1, 3, misalkan ya, 1, 3, 5. Nah, LM itu misalkan 2, 6, 10. Berarti KL itu berapa kalinya LM? Kalau nilainya 135, KL itu berarti kalau KL-nya 1, LM-nya 2, berarti KL itu berapa kalinya LM? Atau apa setengah? Satu apa setengah? Kalau KL-nya 1, berarti berapa LM-nya? 2 kan? Berarti KL itu adalah setengahnya LM. Karena 2 dibagi setengah jadi 1 enggak? Iya. Kecuali KL-nya, misalkan kecuali KL-nya Bu Riani 4, misalkan ya, 12, terus ini 20. Berarti KL-nya itu berapa kalinya LM? Berapa kalinya LM? Kalau KL-nya 4, LM-nya 2, berarti berapa kalinya? 2 kan? Berarti KL 2 kalinya LM. Gitu. Paham ya? Nanti dicari dulu vektor posisinya. Ntar itu tinggal ngebandingin doang.
ngebandingin hasilnya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Dikerjakan sebisanya mungkin. Nanti 2 pekan lagi kita bahas deh yang di Kuiper. Ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Cukup? Kita akhiri dengan baca hamdalah. Mohon maaf, ya, mohon maaf kalau terlalu panjang hari ini. Iya, gak apa dimaafin kok. Iya, siapa itu yang ngomong? Siapa? Ya tuh maafin gurunya tuh, kalau enggak dicita kok sama Briani. Gitu ya. Biasa aja. Oke. Oke, kita ya baca subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu